Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 14b, Superpower Mindfulness, panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis Ajahn Brahm. Penerjemah Chuang. Penyunting Handaka Wijnananda. Perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo. Dicetak oleh Ehipasiko Foundation, cetakan ketiga, April 2009. Bab 14. Pencerahan memasuki arus. Demikianlah penembusan penuh terhadap anatta mengizinkan terjadinya penembusan penuh pikiran terhadap dukkha dan juga anicca. Peristiwa pemenangan arus adalah realisasi bahwa segala pengalaman, termasuk yang mengetahui pengalaman, adalah anicca, dukkha, dan anatta. Sasaran bagi pelapukan, penderitaan, dan tanpa esensi yang terus berlangsung. Ketiga corak keberadaan yang tersohor ini meliputi segalanya. Jadi, sudah sifat dari tubuh dan pikiran untuk berakhir suatu hari tanpa sisa. Membuat ada dari yang tidak ada. Seperti yang barusan saya tulis, sebagian orang begitu melekatnya terhadap eksistensi, sehingga mereka memandang nibbana sebagai semacam pondok pensiun bagi orang yang mengetahui. Orang-orang seperti itu akan mengasumsikan tidak di mana-mana sebagai nama sebuah tempat. Kekosongan menjadi suatu entitas solid yang berharga, dan pemadaman menjadi awal dari suatu yang menakjubkan. Mereka mencoba membuat ada dari yang tidak ada. Adalah masalah bahasa bahwa ketika kita menggambarkan apa yang bukan sesuatu, kualitas-kualitas apa yang tidak ada, maka negasi atau ketiadaan itu dapat dengan mudah disalah mengerti sebagai sesuatu itu sendiri. Sebagai contoh, dalam karya Lewis Carroll, Through the Looking Glass, Raja Putih bertanya kepada Alice, apakah dia melihat utusannya di jalan atau tidak? Aku melihat tak ada orang di jalan, kata Alice. Seandainya saja aku punya mata seperti itu, kata sang raja dengan nada resah. Agar bisa melihat tak ada orang, dan pada jarak itu pula. Mengapa? Banyak yang bisa kulakukan untuk melihat orang sejati dengan pencerahan ini. Kemudian, setelah seorang utusan tiba, raja bertanya kepadanya, siapa yang kau papasi di jalan? Tak ada orang, kata si utusan. Benar juga, kata raja. Gadis muda ini juga melihatnya. Jadi, pasti tak ada orang lebih lambat darimu. Aku berusaha sebaik-baiknya, kata si utusan dengan nada sendu. Aku yakin tak ada orang berjalan lebih cepat dariku. Dia tak mampu melakukan hal itu, kata raja. Kalau tidak begitu, dia pasti sudah tiba di sini duluan. Ada sebuah kisah yang mirip di dalam Buddhisme mengenai babak awal kehidupan siswa agung Buddha, Anuruddha. Sebagai buah tindakan karma baik yang hebat di salah satu kehidupan lampaunya, dalam kehidupan ini ia selalu menerima benda-benda yang diinginkannya. Dhammapada Atthakatha 5.2.17. Suatu hari, Anuruddha muda tengah bermain kelereng bersama teman-temannya
dan mempertaruhkan isi keranjang makan siangnya. Malangnya, dia terus-menerus kalah sampai bekal makan siangnya ludes. Karena berasal dari keluarga yang kaya raya, dia menyuruh pelayannya untuk membawa pulang keranjang makan siangnya dan mengisinya lagi dengan lebih banyak kue. Tak lama setelah si pelayan kembali, Anuruddha kehilangan kue-kue ini juga. Jadi, untuk kedua kalinya, si pelayan disuruh pulang untuk mengambil penganan lagi. Dan untuk kedua kalinya, Anuruddha kehilangan kue-kue yang dipertaruhkan dalam permainan kelereng itu. Untuk ketiga kali, dia menyuruh pelayannya pulang dengan membawa keranjang makan siangnya dan meminta kepada ibunya beberapa kue lagi. Akan tetapi, sekarang ibunya sudah kehabisan kue. Lantas sang ibu menyuruh si pelayan untuk kembali kepada putranya dengan keranjang kosong dan memberitahukan Anuruddha bahwa kue nati. Nati adalah kata Pali yang artinya tak ada. Tak kala si pelayan membawa kembali keranjang kosong itu kepada Anuruddha, para dewa atau makhluk surgawi menyadari bahwa jika mereka tidak turun tangan, Anuruddha tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Karena hal ini tidak boleh terjadi disebabkan karma baik yang telah dilakukan Anuruddha pada kehidupan sebelumnya. Diam-diam, para dewa menyelipkan beberapa kue surgawi ke dalam keranjang kosong tersebut. Ketika si pelayan tiba, dia menyerahkan keranjang itu kepada tuan mudanya sambil berkata, "Kue nanti, tuan." Namun ketika Anuruddha membuka keranjang tersebut, aroma kue surgawi itu begitu menggoda sehingga dia tak tahan untuk tidak mencicipinya. Kue-kue itu begitu lezat sehingga semenjak itu Anuruddha hanya meminta ibunya untuk menyediakan kue nati. Sesungguhnya kue nati ketika para dewa tidak ikut campur, berarti kuenya tidak ada. Seperti halnya ajatang. Ketika para pemikir muluk tidak dilibatkan, artinya adalah sama sekali tidak ada yang terlahir. Abhutang berarti tidak ada yang menjelma. Akatang berarti tidak ada apapun yang tercipta. Dan asangkatang berarti tidak ada apapun yang terkondisi. Yang mana 4 istilah Pali tersebut adalah padanan terkenal bagi Nibbana di dalam Udana. Udana 8,3. Para penerjemah menambahkan pemelintiran yang tak mendasar ketika mereka menafsirkan bentuk-bentuk negatif ini yang ditandai oleh awalan A dalam Pali. Seolah-olah ada sesuatu di sana dengan menerjemahkan istilah-istilah itu sebagai yang tak terlahir, yang tak menjelma, yang tak tercipta, yang tak terkondisi, persis seperti Raja Putih yang menganggap tak ada orang sebagai sebuah nama orang. 2 pemicu pemenangan arus dan 5 kondisi penunjang. Pada banyak peristiwa, Buddha berkata bahwa Samma Samadhi atau jhana adalah penyebab seketika bagi melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yatha Bhuta Jnana Dasana. Anggutara Nikaya 5 Romawi, 24, 5 Romawi, 168, 6 Romawi, 50, 7 Romawi, 61, 8 Romawi, 81, 10 Romawi, 3, 11 Romawi, 3. Lalu mengapa tidak setiap orang yang mengalami jhana menjadi seorang pemenang arus? Jawabannya adalah sebagai tambahan bagi jhana,
kita juga memerlukan suatu pemahaman yang memadai terhadap ajaran Buddha. Dalam bab 12, saya memberikan kiasan tentang senter dan peta. Bayangkan 3 orang pria yang sedang mencari harta karun di tengah hutan pada malam hari. Pria pertama punya senter, tetapi tidak punya peta. Pria kedua punya peta, tetapi tidak punya senter. Pria ketiga punya senter maupun peta. Hanya pria ketiga yang akan menemukan harta karun itu. Di dalam kiasan ini, senter ibarat pikiran cemerlang yang diberdayakan oleh jhana. Peta ibarat pengetahuan akurat tentang ajaran Buddha. Dan harta karun merujuk pada pemenangan arus. Hanya ketika kita telah terlatih dalam dhamma dan telah mengalami jhana, barulah kita akan menemukan nibbana. Di dalam Mahavvedalla Sutta, Bhikkhu Sariputta menyatakan bahwa terdapat 2 pemicu bagi terbitnya pandangan benar, yang merupakan cara lain untuk mengatakan pencapaian pemenangan arus. 2 pemicu tersebut adalah kata-kata dari yang lain atau parato ghosa yang berpasangan dengan kerja pikiran yang kembali ke sumber atau yoniso manasikara. Bhikkhu Sariputta melanjutkan dengan mengatakan bahwa 2 pemicu ini ditopang oleh 5 kondisi: kebajikan atau sila, pembelajaran atau sutta, pembahasan atau sakaca, jhana atau samatha, dan pandangan cerah atau vipassana. Majjhima Nikaya 43,13-14. Kerja pikiran yang kembali ke sumber merujuk pada pandangan cerah yang berlandaskan jhana. Dalam kiasan tentang teratai berkelopak 1000 yang di pusatnya terletak permata yang paling bernilai, nibbana, tugas meditator adalah untuk dengan lembut membuka teratai ini selapis demi selapis sampai kita mencapai jantungnya. Ini melukiskan apa yang dimaksud dengan kerja pikiran yang kembali ke sumber. Fungsi jhana adalah untuk membawa kita cukup dekat ke sumber tersebut. Fungsi pandangan cerah adalah untuk merealisasi kekosongan penuh di dalamnya. Baik jhana maupun pandangan cerah harus didirikan di atas kebajikan. Karena jika kebajikan kita tidak murni, maka nimitta akan terlihat kusam atau malah tidak muncul sama sekali, membuat jhana tak tercapai. Jadi, pemicu kedua Bhikkhu Sariputta untuk pemenangan arus, kerja pikiran yang kembali ke sumber, mencakup 3 kondisi penunjang, yaitu kebajikan, jhana, dan pandangan cerah yang digulirkan serentak sebagai yoniso manasikara. Kata-kata dari yang lain adalah bahan baku lain yang diperlukan untuk pemenangan arus. Di dalam model 5 kondisi penunjang, hal ini diwakili oleh pembelajaran dan pembahasan. Sekedar membaca naskah atau mendengarkan ceramah dari para biku atau bikuni hebat tidaklah cukup. Kita juga perlu membahas apa yang telah kita baca dan dengar dengan guru yang kompeten untuk memastikan bahwa kita telah memahami dengan benar. Di kampus, kita punya sistem perkuliahan dan pengajaran tambahan atau seminar-seminar yang cocok sekali dengan sutta dan sakaca. Lebih mantapnya, kata-kata dari yang lain, lisan atau tulisan, haruslah berasal dari seorang yang mulia, agar kata-kata tersebut efektif. Para muliawan itu adalah para pemenang arus, yang sekali kembali, yang tak kembali, atau arahanta.
Mereka telah melihat anicca, dukkha, anatta dengan sangat mendalam. Mereka telah memiliki pengalaman pribadi langsung akan nibbana. Jadi mereka tahu pasti apa yang mereka bicarakan. Mendengarkan dhamma dari seorang suci sejati sangatlah krusial. Menurut Sutta-Sutta, yang tanpanya pemenangan arus menjadi mustahil. Anguttara Nikaya 10 Romawi, 61. Satu orang suci dan satu orang biasa mungkin saja menyampaikan pesan yang sama persis, tetapi para pemirsa bisa mengenali secara intuitif adanya segunung perbedaan di antara keduanya. Dari mana ajaran berasal? Itulah yang membuat perbedaan. Ketika pembabaran berasal dari seorang suciwan, pembabaran itu hidup dan menggetarkan hati. Ketika pembabaran itu berasal dari orang biasa, paling banter hanya menjadi hal yang menarik. Jadi, bahkan di dalam Buddhisme Theravada ada sesuatu yang mirip dengan tradisi transmisi, yang biasanya dikaitkan dengan Vajrayana dan Mahayana. Meskipun di dalam Theravada hal tersebut tidak dibuat mistik dan dengan jelas diterangkan sebagai kekuatan batiniah dalam pengajaran seorang suciwan. Lagi pula, pengajaran dan pembahasan semacam itu, kata-kata dari yang lain, hanyalah setengah dari apa yang diperlukan untuk terjadinya pemenangan arus. Jadi, jalan menuju pemenangan arus memerlukan pemupukan tekun 5 kondisi pendukung, yakni kebajikan, pembelajaran, pembahasan, jhana, dan pandangan cerah. Memastikan bahwa pembelajaran dan pembahasan yang dipadukan sebagai kata-kata dari yang lain berasal dari seorang suciwan. Biarlah kebajikan dan jhana menjadi landasan kita untuk pandangan cerah. Jadi kita memenuhi kerja pikiran yang kembali ke sumber. Kemudian, bila kita memadukan keduanya bersama, kata-kata dari yang lain dan kerja pikiran yang kembali ke sumber, ini seperti memadukan serbuk mesiu dan nyala api. Ketika mereka bersinggungan, ledakan besar pun terjadi. Itulah pandangan cerah mendalam. Ketika asap telah sirna, maka kita akan mengetahui bahwa semua ilusi diri telah sepenuhnya dihancurkan. Dan itulah pemenangan arus. Saddhanusari dan Dhammanusari. Pemenangan arus tanpa jhana. Sebuah topik debat kambuhan di kalangan sangga kita adalah, dapatkah seseorang mencapai pemenangan arus tanpa pengalaman jhana apapun? Semestinya telah jelas dari apa yang sejauh ini telah ditulis. Saya tidak dapat melihat sebuah kemungkinan penembusan makna seutuhnya dari anatta, dukkha, dan anicca tanpa data radikal yang diperoleh dalam suatu pengalaman jhana. Namun, ada beberapa kisah di dalam Tipitaka atau 3 keranjang yang menyusun kanon Pali yang menyatakan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi. Ayat paling mendukung yang pernah saya temukan adalah kisah tentang 31 pembunuh yang dikirim oleh Dewa Datta untuk membunuh Buddha tanpa meninggalkan jejak. Pembunuh pertama bertugas membunuh Buddha. 2 pembunuh berikutnya bertugas membunuh yang pertama. 4 berikutnya harus membunuh kedua pembunuh sebelumnya. 8 selanjutnya akan membantai yang 4 sebelumnya. Dan 16 yang terakhir akan menghabisi 8 orang tersebut. Dengan cara itu, akan sulit untuk melacak siapa yang membunuh Buddha. Akan tetapi, karena penampilan Buddha yang sangat dahsyat, tak seorang pun yang sanggup memenuhi tugas mereka. Alih-alih, setiap kelompok memohon maaf kepada Buddha dan diberikan sebuah pembabaran dhamma. Para pembunuh bayaran itu tidaklah dikenal akan kebajikannya, apalagi praktek jhana.
Namun setiap orang dari 31 bakal pembunuh tersebut mencapai pemenangan arus setelah mendengar ajaran Buddha. Winaya 2,7,3,7-8. Barangkali anomali tersebut dapat dijelaskan di sini dengan memperkenalkan dua jenis orang di jalan menuju pemenangan arus. Sadhanusari atau pengikut dengan banyak keyakinan, dan Dhammanusari atau pengikut dengan banyak kebijaksanaan. Majjhima Nikaya 70. 5 kemampuan spiritual, keyakinan, daya, kesadaran, samadhi, dan kebijaksanaan adalah yang memberi kekuatan kepada pikiran menuju pencerahan. Tak kala samadhi dan kebijaksanaan yang dihasilkannya lemah, bagaimanapun, maka keyakinan dan daya yang dihasilkan dapat menggantikannya. Orang yang keyakinan dan dayanya merupakan kekuatan kendali utama menuju pemenangan arus disebut seorang sadhanusari. Dan orang yang kekuatan utamanya untuk menuju pemenangan arus adalah samadhi dan kebijaksanaan disebut seorang dhammanusari. Keduanya tentu saja memerlukan kesadaran. Barangkali lantas orang dengan keyakinan yang sangat kuat terhadap ajaran Buddha dan dengan daya sangat besar yang mengalir mudah dari keyakinan semacam itu dapat mencapai pemenangan arus tanpa jhana apapun. Seperti yang pepatah lama katakan, keyakinan dapat memindahkan gunung. Namun demikian, keyakinan seperti itu harus luar biasa teguhnya untuk dapat memindahkan gunung Everest delusi dan mencapai pemenangan arus tanpa jhana apapun. Tingkat keyakinan yang diperlukan adalah sama dengan yang dimiliki oleh anak muda dalam kisah berikut ini yang diturunkan dari kitab-kitab komentar. Dhammapada Atthakatha 3 Romawi 417-421. Seorang pemuda memohon kepada seorang guru ulung supaya menerimanya sebagai murid. Sang guru menolak dengan alasan murid hanya bikin pusing saja, karena mereka tidak pernah mematuhi apa yang diberitahukan kepada mereka. Pemuda itu bersikeras bahwa dia memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap guru tersebut, sehingga dia akan mengikuti setiap perintahnya. Lalu sang guru memutuskan untuk mengujinya. Dia memerintahkan si pemuda untuk terus berjalan lurus ke arah timur, tidak boleh berhenti ataupun mengubah arah, tak peduli apapun yang terjadi. Lantas, pemuda itu pun mulai berjalan ke arah timur. Ketika dia sampai pada semak berduri, dengan begitu saja dia menerobosnya. Saat tiba di sawah padi, dia terus berjalan lurus, membelah lumpur, alih-alih zigzag di atas pematang. Dan tak kala sampai di sebuah danau besar, dia terus saja berjalan, tak menyimpang sederajat pun dari arahnya. Dengan cepat, air menenggelamkannya sampai ke pinggang, lalu sampai ke lehernya, dan sampai ke hidungnya. Dia masih terus berjalan. Persis sebelum air merendami telinganya dan membuatnya tidak dapat mendengar, sang guru meneriakinya untuk berhenti dan keluar dari air. Setelah itu, pemuda tersebut menjadi muridnya. Adalah mudah mengajar murid seperti itu yang bersedia memasrahkan hidupnya demi mematuhi instruksi guru mereka. Itulah tingkat keyakinan yang diperlukan untuk menjadi seorang sadhanusari dan mencapai pemenangan arus tanpa pengalaman jhana. Saya tidak melihat ada banyak kemungkinan seperti ini pada masa-masa skeptis seperti dewasa ini. Derajat keyakinan mendalam seperti itu semestinya hanya ditujukan kepada para suciwan. Keyakinan tanpa kebijaksanaan adalah perjudian. Untuk alasan inilah, jalan kebijaksanaan yang berlandaskan jhana, jalan Dhammanusari adalah jalan yang disarankan.
Pada isu yang berkaitan, pelbagai sutta tegas menyatakan bahwa adalah mustahil mencapai tataran yang tak kembali, apalagi menjadi arahat, tanpa pengalaman jhana apapun. Tak ubahnya kita mengambil poros kayu sebatang pohon tanpa mula-mula mengelupas kulitnya dan kemudian bagian tengah kayunya. Majjhima Nikaya 64. Lihat juga Anggutara Nikaya 5 Romawi, 22, 6 Romawi, 68, 8 Romawi, 81, 9 Romawi, 12. Kausalitas dan konsekuensi pemenangan arus. Buddha bersabda, orang yang melihat musabab yang saling bergantung berarti melihat dhamma. Orang yang melihat dhamma berarti melihat musabab yang saling bergantung. Salah satu konsekuensi tak terelakkan dari pemenang arus adalah pemahaman penuh hukum musabab yang saling bergantung. Sebelum penembusan dhamma, si pengetahu dan si pelaku keduanya tampak sebagai diri kita atau bagian dari diri tersebut. Setelah pemenangan arus, mereka terlihat sebagai proses alamiah belaka yang tidak diperintah oleh sesosok pribadi, tetapi diperintah oleh hukum impersonal, sebab dan akibat, sebagaimana yang digambarkan dengan sempurna di dalam musabab yang saling bergantung. Para pemenang arus dengan jelas memahami penyebab-penyebab yang membangkitkan aksi mengetahui dan melakukan. Mereka juga memahami konsekuensi dari mengetahui dan melakukan. Terutamanya, mereka menyadari bagaimana nafsu kenikmatan indrawi atau kama tanha dan nafsu untuk menjadi atau bhava tanha mendorong proses batin dari mengetahui itu bukan hanya dari momen ke momen, tetapi juga dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Tentu saja, para pemenang arus mengerti bahwa salah satu fungsi utama musabab yang saling bergantung adalah untuk menjelaskan bagaimana kelahiran berulang terjadi tanpa adanya suatu jiwa atau diri. Inilah yang sebagian besarnya kedua jenis nafsu yang menciptakan bahan bakar atau upadana bagi eksistensi atau bhava lebih lanjut. Sedemikian rupa sehingga kelahiran berulang atau jati pun terjadi. Atau jika dipandang dengan cara senada, ilusi tentang diri dan penyangkalan dukkhalah, dengan kata lain, delusi atau awijja yang memotivasi karma atau sangkara untuk memberikan dukungan bagi lebih banyak kesadaran atau winyana untuk bersemi di dalam lingkaran kehidupan yang baru. Demikianlah, pemenang arus tidak mempunyai keraguan bahwa kelahiran berulang itu memang nyata, seperti yang Buddha katakan. Lebih lanjut, pemenang arus tahu mengapa kelahiran berulang terjadi. Para pemenang arus juga memiliki penembusan penuh terhadap 12 faktor dari musabab yang saling bergantung dalam urutan pemadaman faktor-faktor tersebut, yang saya sebut sebagai pemadaman yang saling bergantung. Setelah melihat apa yang membuat berlangsungnya proses impersonal tubuh dan pikiran ini, mereka juga melihat bagaimana proses ini bisa padam tanpa sisa. Mereka juga melihat bahwa sejak momen pencapaian mereka, proses pemadaman telah dimulai. Bagi mereka, proses untuk menjadi telah terluka parah, dan pemadaman eksistensi mereka kini tak lagi terbendung. Ketika para pemenang arus sepenuhnya melihat anicca, mereka menyadari bahwa tubuh dan pikiran bisa padam tanpa sisa. Ketika mereka sepenuhnya melihat anatta, mereka memahami bahwa tidak ada yang hilang dalam proses pemadaman akhir seperti itu. Karena tidak ada sesuatu yang ada di sana sebagai awal, melainkan hanya sebuah proses.
Dan ketika mereka sepenuhnya melihat duka, ini tak pelak lagi membangkitkan suatu kemendesakan untuk membawa ke pengakhiran proses itu. Ini seperti memiliki sebuah apel dan menemukan bahwa apel tersebut terus-menerus membusuk tanpa ada bagian yang berharga untuk disimpan. Suatu kemendesakan lantas muncul untuk membuang jauh-jauh apel tersebut. Setelah pemenangan arus, pemahaman tuntas terhadap duka seperti itulah yang mengambil alih, mengemudikan proses tubuh dan pikiran menuju pemadaman. Kemuakan atau nibida terhadap situasi sulit kita muncul sudah. Seperti yang sering Buddha ajarkan, konsekuensi tak terelakkan dari melihat segala sesuatu sebagai adanya, yaitu pemenangan arus, adalah munculnya kemuakan. Samyutta Nikaya 12,23. Tak kala kita akhirnya melihat bahwa apel tersebut busuk, kemuakan menyebabkan kita membuangnya. Perlu ditekankan di sini bahwa tidak ada yang bersifat personal di balik kemuakan seperti ini, karena semua pandangan tentang diri telah disingkirkan. Nibbida adalah suatu fenomena impersonal yang timbul secara alamiah setelah pemenangan arus, entah diinginkan atau tidak. Anguttara Nikaya 11 Romawi, 2. Itu alami, dhamma, itu saja. Lagi pula, sensasi kemuakan semacam itu adalah salah satu tanda pemenangan arus. Kita telah melihat dhamma seutuhnya, khususnya dukkha, akan mengalami desakan untuk mencari pelepasan. Seperti halnya narapidana yang lahir dan tumbuh besar di penjara, ingin bergegas keluar ketika dia menyadari situasi sulitnya. Delusi atau awija dan nafsula atau tanha yang mengikat kita di roda samsara. Kemuakanlah atau nibida yang melepaskan kita. Nibida adalah kursi pelontar dari samsara. Sebelum pemenangan arus, proses terkondisi dari pembuatan berada di bawah pengaruh delusi. Dan dengan begitu, kebanyakan terkait dengan kepemilikan dan sosialisasi. Setelah pemenangan arus, proses dari tindakan tumbuh di bawah tuntunan dhamma, terutama pengetahuan tentang dukkha, dan oleh karenanya semakin condong kepada pelepasan dan penyunyian. Pemudaran. Lebih lanjut di sepanjang urutan pemadaman, di sepanjang hukum nibbana, kita boleh sebut begitu. Nibbida membangkitkan pemudaran atau wiraga, khususnya memudarnya nafsu indrawi dan niat buruk. Begitu kita telah melihat bahwa dunia panca indera dirembesi kuyup oleh dukkha, maka tak ada apa-apa lagi yang berharga bagi kita. Saat pikiran menolak dunia tersebut, bukan karena kita maui, namun karena itu adalah bagian dari suatu proses yang tak terelakkan. Maka dunia tersebut secara harfiah memudar dari pikiran. Nantinya, dunia pikiran juga akan memudar, karena dunia tersebut juga dirembesi oleh dukkha. Bergantung pada faktor-faktor semacam itu sebagai kekuatan pengalaman kita akan pemenangan arus, yaitu seberapa dalam pemahaman kita terhadap dukkha, anatta, dan anicca telah menembus kecenderungan perilaku kita. Segitulah waktu yang akan diperlukan bagi proses pemadaman untuk berpuncak pada pengalaman vimutti, pembebasan penuh. Dan berhubung proses ini diatur oleh kaidah alam, maka durasinya memiliki sebuah batas. Paling banyak 7 masa kehidupan lagi. Hukum nibbana adalah sedemikian rupa, sehingga paling banyak proses pemadaman akan berangsur sampai pada sebuah akhir di penghujung 6 masa kehidupan lagi.
Memahami bahwa si pelaku bukanlah diri, melainkan sekedar bagian dari sebuah proses musabab, akan membuat jelas bahwa para pemenang arus tidak dapat memilih. Misalnya, 3 kehidupan lagi atau ke-6-6-nya. Hal tersebut tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Ini seperti berada di dalam bis ke Nibbana. Begitu di dalam bis, kita tidak dapat turun atau mengendalikan sopirnya. Bis Nibbana berangkat berdasarkan jadwalnya sendiri dan hanya menuju terminal. Jadi, semestinya jelas bahwa setelah mencapai tahap pemenangan arus, kita tak akan mampu memutuskan untuk menunda pencerahan kita yang segera datang demi belas kasihan kepada makhluk-makhluk lain. Kini terlambat sudah untuk mengucap sumpah bodhisatwa. Hukum Nibbana, proses pemadaman alamiah ini telah melewati titik tanpa balik. Hukum ini kini tak terhentikan. Akan Nibbana dalam 7 masa kehidupan paling banyak. Selamat tinggal. Demikianlah saya akhiri video part 14b sekaligus mengakhiri pembacaan bab 14. Pada video part selanjutnya, saya akan membacakan bab 15 yaitu melaju ke pencerahan penuh. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang